Saya memang dari tahun 2000 itu berkecimpung di dunia museum. Saya 17 tahun mengelola sebuah museum provinsi ya di Sumatera Utara ini. Sebenarnya masih panjang, masih banyak lagi sejarah perkebunan yang belum kita edukasikan gitu kan, belum kita tampilkan karena saking terlalu luasnya, komoditasnya aja juga banyak gitu kan. Sejak dulu hingga kini, perkebunan menjadi salah satu sektor yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia. Jejak langkah perkebunan terekam dalam Museum Perkebunan Indonesia atau dikenal Musperin yang terletak di Kota Medan. Museum Perkebunan Indonesia memiliki dua bangunan berbeda. Museum Perkebunan Indonesia atau Musperin 1 terletak di Jalan Brigjen Katamso, sedangkan Musperin 2 terletak di Jalan Pemuda, Kota Medan. Museum Perkebunan Indonesia 1 diresmikan pada 10 Desember 2016. Musperin 1 menjadi pusat kegiatan edukasi dan rekreasi lintas generasi. Di museum ini tersaji informasi cikal bakal perkebunan, khususnya di Sumatera Utara. Saya Sri Hartini, peranan saya di Museum Perkebunan Indonesia adalah sebagai Direktur Eksekutif dari Museum Perkebunan Indonesia, jadi yang melaksanakan kegiatan sehari-hari di Museum Perkebunan Indonesia. Jadi kalau Museum Perkebunan Indonesia 1 itu adalah semua komoditas informasinya ada di sana. Semua komoditas kebun mulai dari tembakau deli, teh, kopi, kakao, kemudian juga termasuk kelapa sawit. Dan ini yang baru akan kita display tentang kina. Ya, yang akan terbaru akan kita kina. Kemudian di sana itu karena halamannya luas, jadi lebih banyak kunjungan kepada anak-anak kecil, anak-anak sekolah, walaupun ada juga mahasiswa, kunjungan umum ya, tetapi lebih banyak kepada anak-anak sekolah. Karena kalau di sana itu untuk parkir mobil, bus itu cukup gitu ya, jadi lebih representatif di sana. Dan di sana juga dilengkapi dengan ruang imersif ya, ruang imersif yang merupakan salah satu wahana baru untuk edukasi bagi masyarakat. Nah, itu di Museum 1. Ini adalah salah satu dari jenis museum swasta atau museum khusus. Jadi ada dua jenis museum, yaitu museum pemerintah atau museum umum dan museum swasta atau museum khusus. Jadi kenapa ini namanya museum khusus, Kak? Karena di sini hanya satu jenis yang dikenalkan di dalam museum, yaitu jenis perkebunan. Sedangkan kalau museum umum itu biasanya macam-macam. Perkenalkan, nama saya Cindy Yosita Putri. Di Museum Perkebunan Indonesia, saya sebagai staf pengelola dan humas. Musperin 1 kan sudah ada dari tahun 2016 akhir, itu sudah ada di Kota Medan. Musperin 1 jelas lebih kita memperkenalkan edukasi sejarah perkebunan di Sumatera Timur, tapi sebenarnya skala Indonesia, tapi kita lebih khusus ke Sumatera Timurnya. Nah, memang di sana itu pengunjung itu banyakan berasal dari akademisi, baik dari anak-anak pelajar tingkat TK sampai kuliah. Nah, untuk mengenal tentang sejarah perkebunan. Museum Perkebunan Indonesia di Medan menjadi satu-satunya museum perkebunan di Nusantara. Kehadiran Musperin menambah variasi pilihan edukasi dan wisata sejarah di kota yang juga pernah dikenal sebagai perkebunan tembakau terbaik dunia. Ya, ini adalah memang satu-satunya sekarang ini ya, Museum Perkebunan
yang ada di Indonesia. Ini pun adalah adanya satu gagasan dan ide dari seorang tokoh perkebunan, namanya Bapak Sujai Kartasasmita. Beliau itu udah sepuh, ya kan? Udah sepuh. Pada saat menggagas bikin museum ini itu, beliau itu usianya 90 tahun. Beliau ada concern sekali, tidak hanya pikiran, tidak hanya tenaga, tetapi dari segi pendanaan beliau juga supporting luar biasa untuk pengembangan museum ini hingga sekarang. Hingga sekarang beliau tinggal di Jakarta, tapi terus memantau perkembangan dari Museum Perkebunan Indonesia. Dan akhirnya juga kita melibatkan banyak tokoh-tokoh perkebunan Indonesia untuk bersama-sama bagaimana melestarikan dan mengembangkan warisan sejarah khususnya tentang perkebunan. Karena apa? Karena perkebunan di Indonesia itu kan punya sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial. Bahkan di Sumatera Timur, ya kan, itu perkebunan sudah dimulai itu sekitar 1860-an. Jadi sudah mulai ada perkebunan dan peninggalannya masih banyak sih kita lihat sampai sekarang kan. Nah, itu penting sekali itu untuk pembelajaran kepada anak-anak muda ini. Bagaimana sebenarnya sejarah perkebunan itu di era kolonial, kemudian pasca kemerdekaan dan sekarang ini seperti apa gitu. Pada tahun 2018, Museum Perkebunan Indonesia membuka museum keduanya. Museum ini menampung koleksi barang-barang yang digunakan dalam dunia perkebunan dan hasil kebun yang berada dalam gedung bersejarah bagi dunia perkebunan. Sejarah berdirinya Museum Perkebunan Indonesia II ini sebenarnya adalah pengembangan dari Museum Perkebunan Indonesia yang ada di Jalan Brigjen Katamso. Yang di sana itu didirikan tanggal 10 Desember 2016. Kemudian berjalannya waktu ternyata Museum Perkebunan Indonesia itu mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi. Tidak hanya dari masyarakat untuk berkunjung, tetapi juga dari beberapa mitra-mitra perusahaan-perusahaan perkebunan. Kemudian artefak-artefak, koleksi-koleksi yang dipamerkan itu rata-rata adalah hibah, ya, hibah. Dan itu untuk di Museum Perkebunan Indonesia 1 sudah penuh. Kemudian di tahun 2018 itu ada hibah koleksi dari Rotterdam Siloid di Beranda. Itu difasilitasi oleh Beranda Warisan Sumatera. Jadi koleksinya ada di ruangan ini. Karena di Museum Perkebunan Indonesia, kita katakan di sana Museum Perkebunan Indonesia 1 itu sudah penuh. Oleh karena itu dari pihak museum memohon kepada ketua umum dari kantor ini, Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera. Kita bermohon apakah untuk lantai 1 yang pada saat itu kosong itu bisa kita pinjam untuk display koleksi yang dari Rotterdam Siloid. Dan oleh Pak Sujai Kartasasmita yang sekaligus juga sebagai Dewan Pendiri dan Dewan Pembina di Museum Perkebunan Indonesia itu diizinin. Setelah diizinkan tahun 2018, satu ruangan ini kita display koleksi-koleksi tersebut dan kita bikin narasi-narasinya. Inilah satu ruangan yang awal-awalnya dipinjamkan untuk Museum Perkebunan Indonesia. Dan pada saat itu sekaligus dideklarasikan untuk pendirian Museum Perkebunan Indonesia II. Waktu itu ditandatangani oleh Pak Gubernur, kemudian ada Prof. Bungaran Saragih sama Pak Sujai Kartasasmita. Nah, kemudian bahwa sebuah museum itu tidak bisa hanya satu ruangan. Kemudian berjalannya waktu, kami bermohon lagi agar supaya gedung tua, ya kita katakan ini gedung tua yang lantai 1 sama lantai 4 itu kosong, bisa kita minta untuk pengembangan dari Museum Perkebunan. Dan akhirnya diizinkan juga dari lantai 1 dan lantai 4, dan kemudian atas bantuan dari Dirut Holding PTP, ya kami diberikan dana CSR
dari PTP 1, PTP 3, PTP 2, PTP 4, dan ada dari PT Sokwindo dan Bank Mandiri untuk membantu memperbaiki lantai 1 dan lantai 4. Dan alhamdulillah di tahun 2022, selama masa COVID, kita melakukan perbaikan-perbaikan dan selesai pada saat itu, dan kemudian pada tahun 2002 itu pun dibuka untuk umum. Inilah jadinya. Nah, ada beberapa ruangan-ruangan dan kita lengkapi dengan sebuah kafe yang memang cukup bagus ya, kelas premium untuk mendukung operasional dari Museum Perkebunan Indonesia. Untuk menarik minat generasi muda berkunjung ke museum, Musperin 2 menghadirkan kafe kekinian yang bernuansa klasik ala tempo dulu. Konsep ini menyesuaikan dengan nuansa gedung yang sudah ada sejak tahun 1918. Gedung ini dulunya merupakan kantor Asosiasi Umum Perkebunan Karet atau AFROS yang kini menjadi Badan Kerjasama Pengusaha Perkebunan Sumatera Utara atau BKS-PPS. Uniknya selain menjadi museum, gedung tua ini juga masih aktif digunakan sebagai kantor BKS-PPS, sehingga membuat Musperin 2 masuk dalam daftar Living Museum di Kota Medan. Kita memberikan satu fasilitas sebuah kafe yang notabene adalah kekinian, karena memang museum itu sebaiknya memang kita tujukan kepada anak-anak muda, kepada generasi-generasi muda yang namanya generasi Z sekarang ya. Jadi anak-anak generasi sekarang ini dia ke museum itu dia harus yang atraktif, yang menarik, yang informatif, tidak ada kesan kuno walaupun gedungnya kuno. Nah, dengan adanya konsep-konsep seperti ini akan menambah daya tarik bagi museum ini. Selain dari ikon-ikon yang dipunyai oleh Museum Perkebunan Indonesia 2. Baik, selamat datang di Museum Perkebunan Indonesia 2, yang mana ini berlokasi di gedung BKS-PPS ataupun yang lebih dikenal di gedung AFROS. Kawasannya itu di daerah kawasan Kota Kesawan, di daerah Kesawan Kota Tua. Nah, jadi museum ini adalah lanjutan dari museum perkebunan pertama yang ada di Brigjen Katamso. Di museum ini kita terdiri dari 4 lantai, namun yang aktif sebagai museum itu hanya di lantai 1 dan 2, lantai 1 dan 4. Karena 2 dan 3 tuh masih ada kantor yang bekerja di sini. Oke, untuk tahu lebih lanjut, yuk ikutin saya. Jadi ini adalah koleksi pertama kalau kita masuk ke dalam museum, tapi bukan berarti ini koleksi pertama di Museum Perkebunan. Tapi ini adalah ketika kita masuk dari pintu masuk ya Museum Perkebunan Indonesia 2, kita langsung disuguhkan sama arsip. Kenapa? Karena memang kantor ini, Museum Perkebunan Indonesia 2 ini menggunakan salah satu kantor ataupun gedung administrasi di era perkebunan yang mengurusi ketenaga kerjaan saat itu. Jadi ini adalah berkas-berkas lama yang mereka kerjakan di kantor ini. Inilah peninggalan dari mereka. Ini ada catatan pekerja yang dinamakan oleh daktiloskopi. Jadi ini ada 3 masa kalau kita lihat di sini. Dari masa kolonial sampai masa di era sudah diambil alih sama BKS-PPS. Nah, jadi yang kolonial itu masih menggunakan bahasa Belanda. Di sini itu tercatat nama, asal, sidik jari para pekerja, kemudian mereka ditempatkan di kebun mana, mereka sebelumnya berasal dari kebun mana, kemudian nama mandornya, yang menandatangani berkasnya, kemudian catatan pekerjaan lainnya dan catatan pribadi seperti ciri-ciri badan, kemudian umur, tinggi, kemudian status pernikahan juga, status sosialnya, itu semua tercatat lengkap di sini. Bahkan adanya daktiloskopi ini untuk mencatat hasil kinerja mereka, baik dari segi perpindahan mereka dari antar kebun ataupun tindakan-tindakan kriminal yang mereka lakukan, seperti mungkin mencuri beberapa liter karet pada masa dulu ataupun berusaha kabur untuk kembali ke daerah asalnya. Nah, jadi kebanyakan data ini yang kita temukan itu adalah data-data pekerja dari Pulau Jawa yang bekerja di Sumatera saat itu.
Jadi ini kita perkenalkan sebagai arsip dari perkebunan yang masih identik asli gitu Mas, karena ini berkas-berkas asli. Dan saat ini memang kita lagi proses digitalisasi dari arsip-arsip ini agar publik juga bisa tahu lebih lanjut mengenai arsip-arsip peninggalan dari masa kolonial saat itu. Jadi ini adalah koleksi yang dihibahkan dari Rotterdam Sloot Museum. Nah, tapi Rotterdam Sloot itu sebenarnya adalah pusat perkapalan milik Belanda yang berkantor juga di Indonesia dan salah satunya itu di Medan, di seberang kawasan London Sumatera. Kantor itu di Simpang Kesawan. Nah, jadi kapal-kapal milik Rotterdam Sloot ini dahulunya membawa para pekerja kebun datang dari luar Sumatera untuk bekerja di Sumatera Timur. Jadi ini ada beberapa mungkin ada layout dari kapal tersebut. Ini mirip-mirip kalau kita gambarkan kapalnya tuh seperti kapal yang ada di film Titanic, kapal pesiar. Jadi ada sangat-sangat besar, ada berbagai tingkatan dan untuk penyimpanan sama penumpang. Nah, di sini juga ada tertera di mana saja sih kapal-kapal ini berlabuh, salah satunya di Indonesianya itu di Pelabuhan Belawan, pelabuhan kita. Jadi ini adalah salah satu koleksi utama di Museum Perkebunan Indonesia 2. Jadi kita menyimpan namanya jam lonceng. Sebenarnya kita sendiri sih menjuluki menara jam lonceng karena bentukan ruangannya itu kayak sedikit kayak menara atau kubah. Nah, jadi jam ini sudah ada dari tahun 1920, 1920, 1 tahun sejak bangunan ini ada. Jadi selama itu jam ini tuh selalu berbunyi itu setiap setengah jam sekali, 30 menit sekali, tapi itu menyesuaikan jumlah waktu juga. Misalnya jam 12 ini 12 kali, kalau misalnya jam 2, jam 3 itu sesuai jumlah angka. Tapi kalau jamnya 1.30, 2.30 yang per setengah jam itu hanya 1 kali. Nah, jam ini sebagai penanda waktu di Kota Medan saat itu. Di sini kan banyak kantor ya, kantor-kantor perkebunan ataupun kantor bank dan sebagainya. Jadi ini sebagai pacuan untuk waktu mereka bekerja. Nah, dahulu konon katanya, kata sejarawan tuh ceritanya jam ini tuh suaranya bisa sampai kedengaran di Selat Malaka. Kan kebetulan Kota Medan tuh perairannya Sumatera Utara dekat dengan perairan Malaysia. Nah, tapi sekarang mungkin sudah terlalu tidak kedengaran karena kita sudah banyak polusi suara, banyak suara kendaraan, kemudian banyak gedung-gedung tinggi. Tapi kan kalau dahulu masa kolonial itu belum ada. Itu adalah satu-satunya lonceng yang ikonik ya, itu jam lama, itu jam yang buatan Jerman, itu ada hanya di Bukit Tinggi, ini sama, jadi itu menjadi salah satu ikoniknya, dipadu dengan arsitekturnya yang unik ya. Kalau kita melihat di lantai 4 itu kan dari sisi arsitekturnya itu unik, walaupun itu seperti kalau rumah tuh kayak loteng ya, tetapi bagus gitu. Ya betul, jadi sebenarnya salah satu fungsi untuk museum ini adalah untuk melestarikan gedung. Kalau gedung lama apalagi ya dibiarkan itu akan semakin rusak. Bisa kita lihat beberapa contoh lah gedung-gedung di tempat-tempat di luar gedung ini ya, misalnya di tempat Sumatera Utara pun juga banyak gedung-gedung tua yang tidak terawat. Nah, dengan adanya museum ini kan pastilah kita bersihkan tiap hari. Kemudian dari pengendalian rayapnya, pengendalian tikus, pengendalian serangga itu kan kita perhatikan. Dan itu salah satu juga cara untuk bagaimana melestarikan gedung ini gitu ya. Tidak bocor dan sebagainya. Nah, terus difungsikan. Kalau dibiarkan ya pastilah gedung itu akan kelihatan kumuh dan sebagainya. Ya, di lantai 2 dan 3 itu masih aktif karena memang ini kantor BKS PPS. Kita diberikan untuk memfungsikan, alih-fungsikan di lantai 1 dan 2, lantai 1 dan 4 sebagai museum. Tapi di lantai 2 dan 3 itu masih ada pekerjaan yang aktif di bidang ketenagakerjaan, yaitu tadi cikal bakal dari Afros yang kemudian nasionalisasi berubah menjadi BKS PPS. Jadi kesehariannya itu masih ada orang-orang bekerja di bangunan lama. Jadi konsep museum ini tuh juga seperti living museum gitu. Sri
Hartati merawat dan menjaga Museum Perkebunan Indonesia sepenuh hati. Rasa cinta terhadap museum telah tumbuh dalam dirinya. 24 tahun berkecimpung di dunia museum bukanlah waktu yang singkat. Baginya, merawat dan melestarikan museum adalah cara untuk menyelamatkan eksistensi museum menjadi pilihan utama wisata sejarah dari sebuah kota. Saya memang dari tahun 2000 itu berkecimpung di dunia museum. Saya 17 tahun mengelola sebuah museum provinsi ya, di Sumatera Utara ini, yang Mbak Sari bisa lihat bagaimana kondisinya sekarang. Dan memang saya tidak tahu di hati saya kok jadi tumbuh lama-lama mencintai tentang museum. Dan banyak anak-anak muda yang melihat museum itu hanya sebagai tempat nggak menyenangkan. Nah, oleh karena itu kami dari pihak museum itu selalu bagaimana ingin merubah citra museum itu gitu ya. Dan kita mulai, kalau saya memulainya dari Museum Perkebunan Indonesia, bagaimana menaikkan citra, bagaimana sebuah museum itu disenangi anak-anak muda, bagaimana sebuah museum itu menjadi daerah tujuan wisata. Dan itu kalau saya melihat bahwa sudah banyak ya turis-turis, masyarakat, wisatawan semua berkunjung gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu saja kita kerjasamanya dengan anak-anak muda juga gitu. Yang bekerja pun harus anak-anak muda, tampilannya harus menarik, harus smart gitu ya, harus kemudian juga pinter gitu. Dan yang satu lagi dia harus mencintai tentang museum. Kalau tidak mencintai tentang museum itu bekerja akan menjadi sebuah beban. Tapi kalau dia mencintai, dia akan secara otomatis dia akan mengembangkan. Dan itu kita mulai dari benar-benar dari awal kita doktrin terus bagaimana tentang museum itu. Harapannya Museum Perkebunan, baik 1, 2, ataupun nanti yang akan datang, amin gitu ya, insya Allah, itu terus hadir, terus eksis gitu, untuk dan gak mudah lelah lah untuk terus menawarkan, memberikan gitu informasi tentang sejarah perkebunan. Karena sebenarnya masih panjang, masih banyak lagi sejarah perkebunan yang belum kita edukasikan gitu kan, belum kita tampilkan karena saking terlalu luasnya, komoditasnya aja juga banyak gitu kan, apalagi berkaitan dengan sejarah jatuh bangunnya era perkebunan. Karena kita punya slogan yaitu connecting the past to the future, di mana menghubungkan masa lalu dengan masa yang akan datang. Semoga makin banyak juga museum yang berdiri, namun tetap juga kebermanfaatannya dijaga, eksistensinya dijaga. Jangan hanya sekedar membangun museum tapi tidak dikelola dengan baik. Kita juga terus belajar ya, sebagai orang-orang yang bekerja di bidang museum, kita juga terus meningkatkan diri gimana caranya untuk berinteraksi dengan publik, baik turis mancanegara ataupun turis lokal, seperti itu. Mungkin 10 kali ya. Mungkin 10, karena ketika saya sudah pensiun ya, ketika saya pensiun gitu, seharusnya saya orang pensiun udahlah gitu ya. Tetapi karena saya diberikan Tuhan kemampuan, saya diberikan Tuhan talenta, saya diberikan ini, saya harus memberikan apa yang saya punya ini kepada orang lain, kepada masyarakat. Itulah yang bisa saya lakukan. Ketika anak-anak saya di Jawa gitu ya, udah saya serahkan aja sama Allah gitu. Ya, ketika saya memelihara ini semua, mungkin anak-anak saya juga akan diperhatikan sama orang lain, dengan Allah akan menjaganya semua.